Oke, shalom untuk Jacob Level. Teacher harap semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang sel. Kalian semua pasti sudah pernah dengar kata sel di dalam biologi. Nah, ingat kembali ketika kita belajar tentang jumlah sel pada makhluk hidup. Ada yang berbicara tentang jumlah selnya satu atau uniseluler, jumlah selnya lebih dari satu atau multiseluler. Nah, kemudian waktu kita belajar tentang cabang ilmu biologi, ketika dia mempelajari biologi tentang sel, itu disebut sitologi. Nah, ketika kita juga belajar tentang yang namanya pelajaran kingdom. Nah, pada kingdom ada sel yang memiliki membran inti disebut dengan prokariotik, dan ada sel yang tidak memiliki membran inti prokariotik, dan ada sel yang memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, sampai di sini tentang sel sudah ingat kembali apa-apa aja yang pernah kita pelajari di dalam biologi? Bagus. Selanjutnya, beberapa sejarah penemuan sel. Nah, Anthony van Leeuwenhoek itu menggambarkan adanya organisme mikroskopik pada air hujan dengan menggunakan mikroskop sederhana. Organisme tersebut disebut animalculus ya. Nah, kemudian Robert Hooke menemukan atau mengamati potongan tipis gabus dan menemukan bahwa gabus tersusun dari ruang-ruangan kosong. Kemudian ruangan kosong itu disebut dengan sel, atau bahasa Latinnya cella atau ruangan berongga. Kemudian Robert Brown, ini adalah penemu nukleus pada tanaman anggrek. Kemudian Matthias Claydon dan Teswan ini mengemukakan bahwa semua tumbuhan tersusun dari sel. Nah, mereka mendasarkan ini berdasarkan pengamatan pada tumbuhan dan hewan. Hasil kedua penelitian ini memberi jalan ditemukannya teori sel. Kemudian teori sel yang lainnya itu dikemukakan oleh Rudolf Virchow, mengemukakan bahwa semua sel muncul dari sel yang telah tiada. Dinyatakan bahwa dalam bahasa Latin sebagai omnicellula e cellula. Nah, kemudian ditemukanlah teori sel itu, dan teori selnya berisi semua organisme hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Kemudian sel merupakan unit struktural dari fungsi, dan selanjutnya sel baru terbentuk dari sel-sel yang telah ada. Nah, ini bunyi dari teorinya. Nah, perhatikan di sini ya, perhatikan. Di sini kita dapat amati bahwa kisaran ukuran sel itu adalah dengan satuan yang sangat kecil, yaitu mikrometer. Nah, ada sel yang berukuran 1/10 hingga 1/1000 milimeter, atau bisa disebut 10 hingga 100 mikrometer. Oke, jadi sangat kecil ya. Oke, seperti yang sudah pernah kita pelajari, berdasarkan membran intinya, maka sel dibagi dua. Ada yang tanpa membran inti. Nah, perhatikan di sini dia punya organel sel seperti nukleus, nukleolis, mitokondria, tapi dia nggak punya membran inti. Ini nukleus, nah. Tapi nukleus ini tidak diselumuti oleh membran, maka namanya prokariotik. Sedangkan yang ini, kita lihat yang hitam ini disebut sebagai sel membran, dan ini disebut dengan nukleus. Jadi nukleus ditutupi oleh membran sel, namanya eukariotik. Sampai di sini bisa ya? Oke, nanti kita akan lanjut tentang bagian-bagian selnya atau organel-organel selnya. Oke, kalian sudah tahu perbedaan prokariotik dan eukariotik mungkin hanya dari segi organisme dan membran inti. Ya,
Waktu belajar tentang eukariotik dan prokariotik, kita sudah belajar bahwa yang memiliki prokariotik itu adalah bakteria yang dibagi menjadi archaebacteria dan eubacteria. Bakteri yang ekstrim dan bakteri biasa. Sedangkan yang memiliki eukariotik itu adalah protista, fungi, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan berdasarkan membran intinya, ini sudah kalian juga pasti tahu, prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Nah, perbedaan yang lain yang harus kalian tahu adalah dari asal katanya. Prokariotik dan eukariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro sebelum dan karion adalah bagian biji. Jadi bisa diartikan dia bagian biji yang belum ada penutupnya. Nah, sedangkan eukariotik adalah eu sejati dan karion bagian dalam biji. Jadi dia sudah memiliki penutup yang sejati. Nah, kemudian untuk lokasi DNA. Apa sih DNA ini? DNA adalah bagian pewaris sifat yang biasa tersimpan di dalam sel dan paling banyak ditemukan pada nukleus. Nah, waktu kita belajar tentang bakteri, kita sudah tahu bahwa bakteri juga memiliki nukleus dan menyimpan DNA. Nah, maka untuk prokariotik sebagian besar berada dalam nukleus DNA-nya dan dibatasi membran ganda. Ingat, membran di sini sebagai pembatas bukan penutup dari inti, ya. Sedangkan di eukariotik dia terkonsentrasi di wilayah yang tidak diselubungi oleh membran. Jadi disebutlah dia nukleolit. Nah, kemudian untuk ukuran, kita sudah lihat di sini yang pasti paling kecil itu adalah prokariotik, yaitu 1 sampai 5 mikrometer, sedangkan eukariotik 10 sampai 100 mikrometer. Kemudian organel bermembran, organel lainnya ya. Untuk prokariotik tidak memiliki organel bermembran. Jadi hampir semua dia tidak memiliki organel bermembran, sedangkan yang ini memiliki organel bermembran. Untuk metabolisme atau respirasinya, kalau prokariotik anaerob tidak memerlukan oksigen dan aerob membutuhkan oksigen. Nah, untuk eukariotik pada umumnya berarti kebanyakan aerob atau membutuhkan oksigen, kecuali beberapa jenis spesies, contohnya protista yang anaerob. Nah, kemudian alat gerak. Untuk prokariotik itu flagella atau flagellum dari protein. Sedangkan yang ini flagella atau flagellum dari mikrotubulus. Nah, dinding sel. Kalau prokariotik tersusun dari gula tertentu dan protein. Sedangkan untuk eukariotik ada selulosa untuk tumbuhannya. Hewannya tidak memiliki atau tidak mengandung selulosa. Dan hanya hewan-hewan tingkat rendahlah yang memiliki dinding sel. Karena semua hewan tingkat tinggi tidak memiliki dinding sel. Untuk fungi, dinding selnya tersusun oleh kitin. Ya, ini adalah bagian dari karbohidrat. Untuk reproduksi, untuk sel prokariotik dia hanya mengenal pembelahan biner, sedangkan eukariotik ada mitosis dan meiosis. Nah, ini lebih kita pelajari di SMA kelas 3. Kemudian organisasi selnya. Untuk prokariotik umumnya bersel satu atau uniseluler. Sedangkan eukariotik umumnya bersel banyak multiseluler kecuali beberapa protista. Sampai di sini bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita akan lihat komponen kimiawi pada sel. Jadi komponen-komponen kimiawi pada sel itu terdiri atas ada air. Ya, di sini dia ada air. Kemudian ada karbohidrat, ada protein, ada lemak atau lipid, ada mineral, dan ada asam nukleat. Perhatikan di sini, air ini akan berfungsi sebagai pelarut
media difusi yang baik untuk metabolisme sel. Jadi, kalau sel tidak memiliki air atau cairan sel atau sering disebut sitoplasma, itu tidak akan membuat sel itu bekerja dengan baik. Karena proses metabolisme ini sangat dipengaruhi oleh air. Nah, fungsinya menyeimbangkan kadar keasaman cairan sehingga metabolisme berjalan dengan baik. Oke, nah selanjutnya untuk karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi baik sel, komponen penyusun inti sel, serta komponen pembentuk membran dan dinding sel. Makanya nanti kita lihat ada disebut dengan gliko. Gliko ini adalah bagian daripada karbohidrat. Karbohidrat penyusun dari sel itu dibagi menjadi 3. Ada monosakaridana. Seperti yang ini akan kita pelajari waktu sistem pencernaan. Jadi ada monosakarida di mana dia beratom C1, contohnya adalah glukosa, kemudian heksosa, kemudian ada galaktosa, dan ada ribosa. Nah, kemudian ada disakarida. Ingat dengan hafalan malas. Ma-nya maltosa, L-nya adalah laktosa, dan S-nya adalah sukrosa. Kemudian yang terakhir adalah polisakarida. Polisakarida penyusun daripada sel itu, baik itu dinding sel dan beberapa sel lainnya, organel sel lainnya adalah pati, amilum, dan glikogen atau disingkat dengan gliko. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian protein. Nah, di sini kita lihat berfungsi sebagai enzim, komponen pembentuk membran sel, alat transportasi, antibodi, hormon, dan sebagai sinyal sel. Jadi kalau nggak ada protein, maka sel tersebut akan mengalami kerusakan pastinya. Dan protein itu adalah 50% dari bobot kering sel tersebut. Jadi di dalam sel itu ada protein yang terdiri atas 20 sel yang salah satunya ada 20 asam amino atau protein yang salah satunya ada glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan sebagainya. Dan pastinya kamu harus tahu protein itu adalah bagian pembentuk membran sel. Jadi membran sel bisa dibentuk oleh protein, karbohidrat, atau gabungan keduanya. Bisa ya? Kemudian lemak. Nah, kita sudah tahu nih, lemak itu bisa didapatkan dari karbohidrat. Dan lemak di sini berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentuk hormon, dan pembentuk vitamin. Jenis lemak itu ada banyak pada penyusun sel. Salah satunya adalah lipid, fosfolipid, sphingolipid, dan steroid. Nah, teacher nggak akan bahas karena ini lebih kamu bahas di kimia nantinya. Nah, kemudian setelah itu kita akan belajar tentang penyusun selanjutnya, mineral. Mineral ini berfungsi dalam memelihara fungsi sel dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Jadi pH sel juga berpengaruh terhadap metabolismenya. Siapa yang akan mempengaruhi pH ini? Jadi supaya pH-nya seimbang itu dibantu oleh mineral. Kemudian asam nukleat. Nah, asam nukleat atau DNA dan RNA ini berfungsi sebagai faktor genetik, koenzim yang mempengaruhi daripada enzim, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein. Nah, nanti kita akan pelajari juga di kelas 3 bagaimanakah biosintesis protein atau proses pembentukan protein itu sendiri di dalam tubuh manusia. Nah, kita akan masuk ke struktur sel. Jadi struktur sel dan fungsinya itu dibagi dua. Ada sel tumbuhan
ya. Jadi kalau sel tumbuhan ini dan sel hewan yang ini. Sel tumbuhan dapat kita lihat dari beberapa pembedanya. Ada yang punya kloroplas, di sini nggak ada kloroplas. Nah, kemudian dia juga memiliki dinding sel yang mengakibatkan bentuknya tetap, sedangkan ini tidak, kecuali hewan tingkat rendah. Ya. Kemudian mereka sama-sama punya inti sel atau nukleus. Kemudian sama-sama punya RE, ya, RE kasar dan RE halus. Kemudian punya ribosom. Nah, fungsinya nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian mitokondria. Nah, untuk lisosom sendiri, nah ini sudah kalian tulis kemarin beberapa yang teacher baca, ada yang nulis juga. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan. Kemudian sentromer atau sentrosom sama aja, ini juga hanya dimiliki oleh sel hewan dan beberapa pembeda lainnya. Sampai di sini bisa ya? Teacher harap kalian bisa. Oke, kita akan masuk ke struktur sel yang pertama, ya. Dari gambar ini tadi kita lihat bahwa baik sel hewan pasti memiliki membran sel atau pembungkus sel atau disebut membran plasma. Jadi di sini ada, kemudian di sini juga ada. Maka kita bahas yang pertama adalah membran sel. Perhatikan di sini. Membran sel itu atau membran plasma sama saja pada sel tumbuhan dapat dilihat di antara sitoplasma, cairan sel dan dinding sel. Sedangkan pada sel hewan langsung sebagai pembatas luar, ya. Jadi kita lihat di sini. Kalau membran sel pada tumbuhan itu antara dinding sel dan cairan yang kuning ini. Jadi ada membran selnya. Sedangkan untuk hewan langsung aja yang luar ini semua membran selnya. Jadi karena si sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian merupakan membran semi permeable, selektif permeable atau permeable. Dengarkan, apa arti membran semi permeable? Nah, kalau membran semi permeable artinya hanya beberapa jenis zat atau larutan yang bisa menembusnya atau masuk melalui dia. Kemudian selektif permeable mirip dengan semi permeable, ya. Jadi hanya beberapa jenis zat yang bisa masuk ke dalamnya. Kemudian dia juga bersifat permeable atau semua jenis zat bisa masuk ke dalamnya, dan beberapa di antara membran plasma nanti ada yang bersifat impermeable. Ya, teacher nggak buat di sini, jadi silahkan ditambahkan IM permeable-nya sama. Berarti impermeable tidak satu jenis zat pun bisa masuk dari dia. Jadi nanti sifat-sifat membran plasma ini ada yang semi permeable atau selektif permeable, ada yang permeable dan impermeable. Seperti keterangan yang tadi, dia berbeda-beda. Kemudian tersusun dari lapisan fosfolipid. Fosfolipid ini gabungan fosfor dan lipid atau lemak. Jadi satu unit fosfolipid terdiri atas fosfat dan dibungkus oleh asam lemak. Oke. Kemudian fungsinya ada 4. Bisa sebagai pembatas mekanisme antara lingkungan eksternal dan internal sel, melindungi kandungan dalam sel, ya, karena letaknya di luar, jadi dia bisa melindungi seperti kulit kita. Kemudian mengatur gerakan molekul ke dalam dan luar sel, dan selanjutnya sebagai reseptor dari luar sel. Nah, di sini harus kalian amati baik-baik bentuk dari membran sel itu sendiri. Oke, ini harus kalian ingat baik-baik dari struktur membran sel atau bagian terluar dari sel hewan atau bagian yang kedua setelah dinding sel pada tumbuhan. Nah, lihat di sini, nak. Kalau yang ini, ya, ini nanti akan atau sebagai saluran masuknya cairan atau zat-zat tertentu. Namanya protein channel atau transport protein. Waktu kita belajar tentang sistem transportasi
membran nanti akan kita bahas ini lebih lanjut. Nah, kemudian ini ya, lihat yang bulat-bulat ini namanya kolesterol. Kolesterol itu adalah lemak. Kemudian yang ini ya, lihat kalau dia ada garis, hanya garis-garis, hanya yang bulat-bulat yang ini, yang agak warna kuning ini ya, itu tergantung di mana dia menempel. Nah, ketika yang bulat-bulat orange atau merah yang kalian lihat ini, ini disebut dengan lipid atau lemak. Jadi ketika dia bersentuhan dengan lemak disebut dengan glikolipid. Kenapa glikolipid? Karena yang kuning ini glikogen atau karbohidrat. Ya, ini glikogen atau karbohidrat. Jadi ketika dia menempel pada lemak, yang ini semua yang merah-merah ini ya atau orange ini adalah lemak. Jadi gabungan dari lemak dan glikogen disebut glikolipid. Kemudian yang ini berbeda dia. Yang ini berbeda dia. Nah, oke. Yang biru ini protein. Sedangkan ini tadi glikogen. Jadi gabungan dari protein dan glikogen namanya glikoprotein. Jadi perhatikan gambar-gambar ini. Kemudian yang ini, yang bulat besar ini namanya integral protein atau globular protein. Nah, kemudian ini, yang teacher garis lihat ini yang biru dan yang kuning ini adalah karbohidrat chain atau rantai karbohidrat. Nah, tadi teacher bilang kan ini apa nak? Lemak atau lipid. Sifatnya yang ini. Ya. Jadi kalau yang lemak ini nanti sifatnya kakinya ini bersifat hidropobik atau takut air. Sedangkan kepalanya hidropilik, suka air. Pobik itu dari fobia, takut air, pilik itu suka. Nah, kemudian yang ini, lapisan ini semua disebut fosfolipid bilayer atau lapisan fosfolipid. Nah, jadi perhatikan semuanya ini, teacher harap kamu ingat karena pernah soal UNBK itu menunjukkan bagian-bagian daripada membran sel. Sampai di sini bisa ya nak? Oke, ini contoh soal yang teacher bilang pernah masuk soal UNBK. Nah, jadi dari gambar yang kita lihat tadi, ayo siapa yang tahu nomor 1? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Sebelum kita jawab, coba kamu jawab sendiri. Oke, teacher harap sudah dapat jawabannya. Kira-kira kamu benar atau tidak? Nomor 1 ini apa, yuk? Apa nak? Iya, nomor 1 itu adalah rantai karbohidrat. Ya, karena dia bergabung dengan si protein, maka bisa juga disebut namanya glikoprotein. Nomor 2, ya lihat di sini dia adalah glikolipid. Nomor 3, ya nomor 3 karena dia bergabung dengan protein namanya glikoprotein. Karena yang garis-garis ini semua adalah rantai karbohidrat, jadi pasti ada glikonya. Nah, nomor 4 ini protein integral atau protein globular yang panjang tadi, dan ini nanti akan menjadi saluran masuknya zat-zat tertentu. Nomor 5 adalah protein perifer, dan yang terakhir nomor 6 adalah fosfolipid bilayer atau lapisan lemak. Jadi ini aja materi kita untuk hari ini. Teacher harap kamu bisa paham perbedaan prokariotik, eukariotik. Kemudian kamu juga bisa paham apa itu membran plasma. Kemudian teacher harap kamu juga paham tentang komponen penyusun dari sel sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kamu bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, chat pribadi teacher.
Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Teacher harap semua bisa paham. Sekian dan terima kasih. Shalom.